nanti saya dengar panjenengan akan ada percakapan coaching dengan Budian. Iya lurus Pak. Lalu kompetensi apa yang akan panjenengan capai nanti? Harapan saya nanti ketika coaching dengan Budian, saya bisa memunculkan itu Pak, kompetensi presensi kehadiran penuh saya ketika saya coaching. Kemudian saya bisa mendengarkan dengan aktif ya, dengan seksama, tidak memotong-motong pembicaraan. Dan yang ketiga, kalau bisa nanti saya pinginnya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih. Itu Pak yang ingin saya lakukan nanti Pak. Oke, Bu Kris, semoga nanti lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Kodir. Ya. Oke, monggo Budian, silakan masuk. Bu Kris, Bu. Ya, Budian, ini hanya untuk mempersiapkan ulangannya Nana. Bu, ini saya butuh coaching sama Bu Kris. Bu Kris, tidak apa-apa waktunya saya ganggu. Oh, tidak apa-apa, Mbak Budian. Saya dengan senang hati kalau bisa membantu Budian. Kira-kira ada permasalahan apa ya jenengan kok butuh untuk saya coaching? Nah itu gini Bu ceritanya, saya tak cerita dulu ya. Monggo. Kemarin hari Kamis itu kan saya ngajar di kelas 11 MIPA 1. Saya membentuk kelompok Bu, tapi yang menentukan kelompoknya saya, nggak anak-anaknya. Tujuannya saya kenapa kok anak-anak tak buat kelompok yang bentuk saya itu supaya yang udah menguasai pinter ini rata di semua kelompok gitu loh Bu, sehingga kan nanti bisa saling membantu temannya yang belum menguasai materi sehingga bisa berkolaborasi. Waktu saya mengumumkan nama-nama kelompoknya itu banyak anak yang komplain Bu, ada yang bilang si A ini pelit ilmu lah, ada yang bilang nggak terbiasa berkolaborasi dengan si B, si C, terus si D ini nggak bisa saya ajak kerja sama dan lain-lain kayak gitu Bu. Terus saya tanya ke anak-anak itu, loh kamu ini satu kelas tapi dibentuk kelompok sesama teman satu kelas kok pada keberatan, sebenarnya ini ada apa? Nah ya anak-anak diam Bu. Terus saya gini, apa kelas ini tuh kelompok-kelompokan gitu, gap-gapan kayak gitu. Kalau nggak kelompoknya ini nggak mau, kalau nggak kelompoknya ini nggak mau, apa kayak gitu. Saya tanya gitu, anak-anaknya diam Bu. Sehingga saya berasumsi, oh apa kelas 11 MIPA 1 ini apa anaknya memang gap-gapan seperti itu ya. Menurutnya Bu Kris gimana Bu? Soalnya saya butuh solusi gitu loh Bu. Tadi kan Budian cerita kalau Budian berusaha untuk membuat kelompok antara anak yang bisa dengan anak yang tidak bisa. Nah terus kemudian justru malah anak-anak tidak suka atau tidak mau dengan yang Budian berikan tadi ya, pengelompokan yang Budian berikan tadi. Nah sekarang yang menjadi kebingungan Budian itu kira-kira apa? Saya bingungnya tuh kelas 11 MIPA 1 kok nggak kompak gitu loh Bu anak-anaknya. Kok nggak kompak, kok saling terkesan itu saling bermusuhan gitu loh Bu, kayak kalau nggak bestie saya nggak mau kayak gitu Bu. Jadi kayak kelasnya tuh nggak bisa kompak, nggak bisa berkolaborasi satu sama lain, sehingga saling kurang saling menghormati, saling menghargai gitu loh Bu. Berarti Budian pengennya kelas itu menjadi kelas yang kompak begitu kan? Iya, pengennya saya itu kelas 11 MIPA 1 itu bisa menjadi kelas yang kompak, bisa saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai Bu. Nah kalau misalnya kelasnya itu kompak, menurut Budian apakah itu penting untuk Budian atau untuk kelasnya? Penting Bu, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk anak-anak juga Bu. Dengan kondisi murid-murid yang kompak, saling bekerja sama, berkolaborasi, saling menghormati, saling menghargai, itu kan pasti nanti akan saling bantu-membantu Bu, sehingga kelasnya itu ya akan tercipta suasana kelas yang akrab, yang nyaman, yang aman. Saya baru datang mesti udah disambut dengan senyum bahagianya mereka, sehingga nanti pembelajarannya pasti
akan enak gitu loh Bu, nyaman. Kalau misalkan tidak tahu bisa nggak canggung untuk tanya, karena temannya juga menghargai kalau temannya belum paham sehingga tanya kayak gitu Bu. Kan kalau nanti kalau saling menghargai, saling menghormati, pasti saya berpendapat pasti prestasi akademik di kelas itu pasti juga bisa meningkat Bu, meskipun nggak signifikan tapi pasti pelan-pelan akan meningkat karena anaknya termotivasi Bu. Dari cerita Budian tadi bahwa Budian itu beranggapan kalau kelasnya yang kompak, yang bisa saling menghargai, bisa terjadi kerjasama, itu akan membuat kelas itu atau siswa-siswa yang ada di kelas itu menjadi lebih berhasil, begitu ya Budian ya. Nah terus kira-kira menurut Budian langkah yang bisa Budian lakukan untuk supaya kelas yang Budian harapkan, kelas yang kompak dan lain sebagainya yang Budian harapkan tuh bisa terwujud, bagaimana kira-kira Budian? Gimana kalau saya tanya ke wali kelasnya Bu? Kan pasti wali kelasnya kan juga dapat aduan dari guru-guru yang lain, dari guru mapel lain, barangkali ada yang menemukan permasalahan yang sama seperti saya kayak gitu Bu. Menurutnya Bu Kris gimana? Nah, berarti ini Budian ingin menanyakan ke wali kelas nanti untuk meng-cross check kelas tersebut, kelas 11 IPA 1 J. Nah, terus kalau sudah dengan ketemu diskusi dengan wali kelas 11 IPA 1, kira-kira apa yang akan Budian kerjakan selanjutnya? Nah, setelah saya observasi, saya punya kesimpulan kalau kelas itu memang kurang kompak misalkan, dan anaknya kurang bisa berkolaborasi. Rencananya saya pengen menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bu, yang PSE yang kemarin kita dapatkan di modul 2.3 itu loh Bu. Kayaknya kok cocok kalau diterapkan di kelas ini untuk memotivasi anak. Menurut Bu gimana? Nah, berarti setelah Budian bertemu dengan wali kelas, kemudian bisa mengetahui seberapa kompak atau tidaknya kelas, dan kemudian Budian mau merencanakan untuk mengambil langkah dengan menerapkan PSE untuk kelas tersebut. Apakah begitu Budian? Iya, rencana saya kan nanti kalau saya udah dapat kesimpulan bahwa memang anak-anaknya itu kurang kompak karena ya ada gap tadi, berarti kan masih tiap anak-anaknya masih idealis, masih individualis kayak gitu Bu. Saya pengen menerapkan PSI itu di kelas Bu, supaya nanti ya pelan-pelan karakternya anak itu bisa berubah gitu loh Bu. Terus anak-anak itu juga bisa lebih menyadari dirinya sehingga mereka bisa lebih proaktif dalam bertindak, sehingga tidak mudah seperti kemarin waktu saya buat kelompok langsung bilang nggak mau gini. Kalau saya harapkan kan kalau sudah diterapkan PSE anak-anak, oh harusnya saya harus begini, seharusnya saya tidak seperti itu. Yang menjadi tujuan saya itu kalau misalkan nanti saya bisa menerapkan PSE di kelas 11 IPA 1. Untuk penerapan PSE yang ingin Budian lakukan di kelas 11 IPA 1, kira-kira bagaimana penerapannya? Realnya ke kelas tersebut atau ke siswa-siswa tersebut? Kalau rencananya saya nanti di Selasa depan itu kan saya ada kelas 11 IPA 1. Rencananya saya nanti di jam matematika minat itu saya ganti pembelajaran sosial emosional Bu. Nanti dengan rangkaian pembelajarannya diawali dari teknik stop yang sudah pernah kita pelajari itu untuk mengembalikan kesadaran penuhnya, mindfulness. Terus setelah itu dimulai dari pendahuluan, mengingat kembali yang kejadian yang diingat. Terus setelah itu nanti membentuk kelompok, kayak kelompok semacam kelompok sharing kayak gitu Bu. Jadi nanti kan anak-anaknya secara tidak langsung dari proses sharing itu kan saling menceritakan apa yang dirasakan, saling menceritakan apa yang dialami gitu Bu. Jadi nanti bisa ya pelan-pelan
nanti mereka bisa merubah karakternya Bu, yang tadinya idealis, individualis misalnya, nanti bisa beranjak sosialnya itu loh Bu, bisa diperbaiki hubungan sosialnya. Berarti menurut Bu Dian, PSE itu sangat penting diterapkan atau diberlakukan kepada kelas 11 IPA 1 dalam waktu dekat, begitu? Iya Bu, saya merasa itu sangat penting karena dengan kondisi yang kemarin saya lihat anak-anak yang seperti itu, yang mohon maaf mungkin kurang peduli dengan temannya karena udah terbiasa dengan begal ini, saya rasa perlu sekali diterapkan oleh pembelajaran sosial emosional ini Bu, sehingga dengan gitu kan mereka bisa memperbaiki hubungan sosialnya dengan temannya. Harusnya sebagai teman satu kelas itu harus bagaimana, mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dipelajari, yang sudah kita sepakati dulu, seperti itu Bu. Berarti ini Dian sudah memutuskan gitu ya untuk mulai menerapkan PSE untuk kelas 11 IPA 1. Ya Bu, saya rencananya pertemuan selanjutnya besok saya mau menerapkan pembelajaran sosial emosional di satu pertemuan. Terus kalau kira-kira dia sudah bisa melaksanakan PSE di kelas 11 IPA 1, itu terus langkah berikutnya yang bisa Dian lakukan untuk kelas ini apa kira-kira? Ya nanti saya akan sering-sering menyelipkan PSE itu di pembelajaran Bu. Kalau memang PSE ini cukup signifikan memperbaiki tindakan anak, nanti di sela-sela pelajaran saya akan menerapkan PSE Bu. Misalkan seperti menerapkan STOP. Kalau anaknya udah mulai pusing nggak bisa kayak gitu kan, saya bisa ayo diingat lagi teknik STOP-nya kayak gitu. Jadi nggak hanya semata-mata dari satu pertemuan itu Pak PSE-nya, tapi juga akan saya terapkan secara berkelanjutan, tapi di sela-sela pembelajaran. Dari cerita yang Bu Dian sampaikan tadi, itu berarti untuk memecahkan permasalahannya Bu Dian tentang siswa 11 IPA 1 yang tidak kompak, itu bisa diselesaikan melalui PSE, itu ya Bu Dian ya? Ya. Nah, terus berarti Bu Dian ini berkomitmen untuk melaksanakan PSE dalam waktu dekat ini. Ya, di pertemuan selanjutnya besok Bu, hari Selasa. Ya, oke, saya sangat setuju, saya berharap gitu ya Bu, nanti PSE yang kemudian lakukan terhadap anak-anak itu membuahkan hasil yang luar biasa buat Dian dan juga buat anak. Kira-kira saya bisa menanyakan hasilnya lagi kira-kira ke Dian kapan ya? Bisa Bu. Ya, mohon doanya Bu, mudah-mudahan hari Selasa besok saya bisa menerapkan langsung PSE ini di kelas, kemudian bisa mendapatkan hasil yang seperti yang saya harapkan tadi, kemudian bisa saya lakukan secara kontinu Bu, untuk ya supaya tujuan saya ya tadi anak-anak bisa hasil nilai akademik, kompetensi akademiknya bisa meningkat, terus hubungan sosialnya bisa membaik itu Bu. Nanti kalau misalkan saya sudah berhasil menerapkannya, sudah mempraktekannya, nanti reaksinya anak bagaimana, hasilnya bagaimana, nanti insya Allah hari Rabunya saya ketemu sama Bu Tus lagi, tidak apa-apa ya? Ya, saya siap menunggu hasil dari yang jenengan terapkan PSI-nya ke anak-anak. Biar saya nanti suatu saat nanti kalau menghadapi permasalahan yang sama seperti jenengan, saya bisa juga menerapkan yang sama seperti ini. Luar biasa sekali Bu Dian. Terima kasih ya Bu Grace. Ya, sami-sami Bu Dian. Saya permisi dulu. Selamat siang. Selamat siang Bu Dian. Permisi, iya Pak, monggo Pak. Mohon izin saya duduk Bu ya. Iya, monggo Pak. Bu Kris tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu Dian. Dari proses coaching yang sudah dilakukan, yang ingin menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi apa?
tadi kan waktu sebelum saya coaching dengan Budian tadi kan saya sudah matur sama jenengan ya Pak. Saya kan pengennya bahwa dalam coachingnya nanti saya akan pengen mengembangkan kompetensi present, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan baik, dengan seksama. Menurut saya dua itu sudah saya lakukan penuh Pak. Saya sudah mendapatkan itu. Saya yakin saya bisa mendapatkan itu. Kemudian yang ketiga kan untuk pertanyaan yang berbobot. Menurut saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kadang-kadang mengalir begitu saja dari pemikiran saya gitu, tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan saya sampaikan kepada Oci atau Budian dalam hal ini. Jadi menurut saya sudah membuat 3 kompetensi saya yang saya kemukakan ke Pak Taufik itu kayaknya sudah tercapai menurut saya. Ya Bu Kris, dari catatan observasi saya tulis tadi berbasis data tadi dari Tirta yang panjenengan sampaikan, dari kompetensi yang panjenengan inginkan memang betul, dari presence-nya sudah ada, terus mendengarkan aktif sudah ada, dan satu lagi yang menarik, membuat pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah ada indikator-indikator di mana yang panjenengan coach dalam hal ini Budian itu secara tidak langsung sudah mengeluarkan apa yang menjadi masalahnya, seperti itu. Dari kompetensi-kompetensi yang sudah panjenengan capai, Chris, yang paling ingin dikembangkan lagi berdasarkan setelah melakukan coaching itu apa? Yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin ini Pak, mendengarkan dengan lebih seksama lagi Pak. Karena dengan mendengarkan lebih seksama itu dari hasil coachingan tadi saya menyimpulkan ketika saya mendengarkan dengan seksama itu dengan sendirinya akan keluar pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Jadi saya ingin lagi untuk lebih lagi menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang seksama, sehingga dengan otomatis nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya bisa sampaikan kepada pihak yang saya coach. Baik, terima kasih Bu Kris. Saya rasa panjenengan sudah layak menjadi coach atas pengamatan saya tadi. Mudah-mudahan kedepannya Bu Kris sukses selalu. Saya permisi Bu Kris, mari. Terima kasih Pak Taufik. Selamat pagi Budian. Pagi Bu Kris. Saya dengar terjadwal jenengan mau mengadakan coaching dengan Pak Taufik ya? Iya Bu, saya Pak Taufik mau ada yang mau diceritakan, di-sharingkan, di-coachingkan dengan saya Bu. Nah, kira-kira nanti ketika Budian mau coaching dengan Pak Taufik itu menurut Budian kira-kira kompetensi apa yang ingin Budian capai untuk proses coaching dengan Pak Taufik nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama present atau kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dari ruang kolaborasi kemarin yang sudah kita terapkan itu saya merasa bahkan sampai yang praktek coaching yang kedua itu saya merasa saya itu masih belum bisa maksimal untuk present atau kehadiran penuhnya. Saya masih kadang itu gelambiar Bu kalau lagi coaching itu, suka terbawa suasana gitu loh Bu. Kemudian yang kedua, kenapa kok mendengarkan aktif ingin saya kembangkan? Karena dengan saya mendengarkan aktif itu saya bisa menuntun coach saya untuk mengarahkannya untuk menemukan solusi permasalahannya Bu, sehingga nanti bisa ditemukan kesepakatan bersama terkait solusi dari permasalahan yang dihadapi sama coach saya. Nah, mendengarkan aktif itu kan berarti kita harus bersikap netral. Nah, kadang kalau saya udah presentnya udah mulai turun,
fokus saya udah mulai turun, itu saya biasanya sudah pikiran itu udah mulai berasumsi, berasosiasi, kadang sampai judgement di tubuh. Jadi saya harapkan dari coaching ini nanti saya bisa mengembangkan lebih baik lagi tentang listen saya sama mendengarkan aktif saya, Bu. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang saya ingin kembangkan tadi adalah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena saya saya mikir gini, Bu, kalau saya bisa listen, saya bisa mendengarkan aktif, nanti saya bisa menyerap yang coach saya ucapkan, yang coach saya utarakan, Bu, sehingga saya nanti bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya, sehingga saya bisa lebih menuntun coach saya untuk mengarahkan, menemukan kesepakatan bersama terkait permasalahan yang dihadapi sama coach saya. Kemudian selamat untuk coaching dengan Ya, Pak. Bu. Permisi Bu Dian. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk Pak Taufik. Permisi Bu Dian, mengganggu tak ya? Enggak, Pak, lagi longgar ini. Boleh saya duduk? Oh, ya silakan, Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dian. Kira-kiranya ada apa kok tumben Pak Taufik menemui saya? Banyak keluhan saya, banyak permasalahan yang saya hadapi. Nanti saya ingin membuat suatu rencana yang akan saya laksanakan. Makanya saya kesini pengen coaching sama Bu Dian. Gini Bu ceritanya. Dalam 3 hari kemarin kan saya sedang mempersiapkan ANPKSD. Selain sebagai proktor di lembaga, tentu ada, kalau di lembaga itu ada teman yang sudah membantu. Oke lah kalau di lembaga tidak terjadi kendala. Tapi yang jadi kendala ketika selain di proktor di lembaga, saya juga adalah proktor di kecamatan. Yang notabene saya sendiri punya tandem satunya, Bapak X, saya sebutkan Bapak X saja. Namun Bapak X itu pada prinsipnya vakum. Kemudian itu berdampak pada kemarin kan tanggal berapa itu? Tanggal 26 itu ada pelaksanaan simulasi perang. Dari situ ada 24 lembaga di Kecamatan Padangan. Dulu di kesepakatan awal, waktu di rapat awal sudah disepakati bahwa pelaksanaan ANPK itu berbasis mandiri dan online. Namun pada kenyataannya ada beberapa lembaga yang di status pelaksanaannya itu masih menumpang, modalnya masih semi online. Dari situ saya berasumsi bahwa teman saya yang satu ini saya anggap nggak bisa kerja, dan saya berasumsi juga bahwa teman-teman proktor yang lain itu cenderung mengabaikan apa yang menjadi kesepakatan. Gitu ya. Jadi saya pengen itu kedepannya di simulasi 2 itu ada lebih tertata lah. Dengan misalkan dengan saya bentuk tim yang lebih solid lagi. Ya memang kalau secara struktural tim itu adalah tim bayangan. Tapi bukan tidak mungkin tim bayangan itu nanti yang akan bisa mensukseskan pelaksanaan AKM. Karena jujur pelaksanaan AKM di Kecamatan Padangan khususnya tingkat SD yang online itu baru pertama kali ini. Jadi memang ada banyak pengalaman-pengalaman yang harus dikembangkan, terutama tentang kesiapan IT, kesiapan perangkat, kesiapan sinyal dan kesiapan sumber daya. Jadi sebelum pelaksanaan pembentukan tim itu saya memang sudah berasumsi seperti itu. Teman-teman ini hanya
kalau diberi tugas hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu asumsi saya itu dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga yang masih statusnya itu kan yang awalnya disepakati online, kok kenapa masih menumpang dengan semi online? Asumsi saya itu seperti itu, Budian. Kira-kira untuk menurut Budian gimana dengan asumsi saya seperti itu? Ya baik Pak Taufik, tadi Pak Taufik kan bercerita kalau AKM ini pertama ya Pak. Betul. Pertama, sehingga mungkin tadi banyak teman-temannya yang tadi Pak Taufik berasumsi kalau temannya tadi kurang kompak atau apa. Terus sekarang tujuannya Pak Taufik itu, kalau teman-temannya timnya itu kompak, tujuannya Pak Taufik itu apa dari di pelaksanaannya ke depannya itu nanti bagaimana tujuan yang diharapkan Pak Taufik? Tujuan yang saya harapkan adalah kalau kompak, kalau mau menutup satu dengan yang lain, kesulitan satu dengan yang lain itu bisa tertutup, pasti tujuannya adalah keberhasilan pelaksanaan AKM di sekolah. Karena proktornya adalah di sekolah, memang proktor koordinator kecamatannya adalah saya. Kalau tingkat sekolah itu berhasil, maka secara otomatis akan mempengaruhi keberhasilan di tingkat kecamatan. Karena keberhasilan pelaksanaan AKM di tingkat sekolah itu nanti akan berdampak pada rapor mutu pendidikan. Gitu. Jadi asumsi yang liar itu apakah kepalanya yang tidak memberitahu memberitahu proktornya, ataukah proktornya yang kurang aktif. Itu jadi saya kadang gemes dengan teman-teman itu. Mengapa kalau tidak bisa ya Bu tanya, kalau tidak bisa Ibu aktif. Padahal saya secara tidak langsung sudah membentuk grup, meskipun grup di WA kan. Itu kan maksud saya gunakan untuk share, saya gunakan untuk apa gitu, untuk berbagi pengalaman. Tapi ya gitu, masih saja dingin lah, bahasanya dingin, nggak ada gregetnya lah gitu. Padahal pelaksanaan kan sudah di depan mata. Kalau pelaksanaan ujian utamanya itu dilaksanakan tanggal 24. Ujian tanggal 24 hingga 26 itu untuk gelombang 1. Terus di gelombang 2-nya ada di bulan Oktober. Di bulan November. Ya, baik Pak. Berarti dari ceritanya Bapak tadi, tujuannya jenengan ini supaya keberhasilan AKM-nya ini bisa meningkat gitu ya Betul. Pak. Kemudian raport mutu pendidikannya juga bisa meningkat. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan yang panjenengan paparkan tadi, langkahnya Pak Taufik yang pertama ini apa untuk memperbaiki yang asumsi-asumsinya panjenengan tadi? Saya kalau langkah yang pertama nih, saya mengevaluasi dulu hasil pelaksanaan simulasi 1. Simulasi 1 kan sudah berlangsung. Itu saya membuat satu Google Form. Saya sebarkan, saya kirimkan ke masing-masing proktor. Saya tanya. Di situ ada pertanyaan mulai dari nama lembaga, kepala sekolah, terus lagi infrastruktur dan sebagainya. Itu langkah saya yang pertama adalah memetakan kesulitan. Yang pertama, apa atau kesulitannya? Ada yang kesulitan tentang IT-nya, ada yang kesulitan tentang sinyalnya, ada yang kesulitan komunikasi dengan kepala sekolah. Dan selanjutnya kan ada pertemuan lagi, ada pelaksanaan simulasi lagi besok Senin tanggal 3 sampai 3, 4, 5, 6 itu minggu depan ini. Dan itu memang saya biarkan dulu. Setelah itu akan ada saya laksanakan, saya pengennya saya bentuk rapat, di mana rapat itu berisikan kepala sekolah dengan proktornya. Rapat itu berisi evaluasi tentang pelaksanaan simulasi 1, pelaksanaan simulasi 2. Dan di situ tentu akan membahas kendala di lapangan.
Kalau sudah rapat evaluasi yang kedua, rapat evaluasi simulasi yang kedua, nanti langkah saya adalah saya pengen mengkomunikasikan ini dengan pemangku kepentingan. Kalau di SD itu kan ada K3S, kelompok kerja kepala sekolah dan koordinator wilayah. Nah, di situ nanti saya akan meminta job dia, berkomunikasi dengan beliau untuk gagasan saya mau saya utarakan. Pak, di lapangan itu ternyata kesulitannya seperti ini. Oh iya, kemarin tuh saya sempat secara diam-diam itu mengunjungi salah satu lembaga yang harusnya di pertanyaan di mana di Google Form tadi itu kan ada jumlah komputer yang dibutuhkan, itu harusnya 10. Tidak ada kendala karena hanya dipasang 3. Nah, inilah kalau saya yang memonitor sekecamatan Padangan, kalau tidak ada tim, Malisan hari ini akan berhasil. Jadi saya pengennya membentuk tim. Nanti ada tim wilayah timur, tim wilayah selatan, wilayah tengah, dan wilayah barat. Di mana tim nanti satu tim beranggotakan 24. Nah, ada 24 lembaga, satu timnya beranggotakan 4. Dan di satu titik itu tentu saya sudah sebelumnya sudah membentuklah yang ini kuat di bidang ini ada di SD wilayah ini. Betul, pembagian jobdesk gitu. Jadi setelah ini memang itu langkah saya, rapat yang kedua, evaluasi yang kedua, terus berkomunikasi dengan K3S dan Profil, dan nanti pembentukan tim kewilayahan. Karena Padangan ini kan wilayahnya besar, jadi nggak mungkin kalau satu orang ketika pelaksanaan, apalagi nanti kalau pelaksanaannya bersama, otomatis dengan jarak tempuh yang sebegitu banyak ketika ada kendala di lapangan, kok saya pesimis bahwa saya bisa menangani sendiri. Tapi kalau ada tim yang membantu kewilayahan, saya optimis, bahkan tidak ada keraguan tentang pelaksanaan itu. Tinggal nanti melihat hasil dari simulasi yang kedua. Tapi nanti masih ada lagi yang terakhir prediksi. Itu Budian. Baik Pak, dari paparannya rencananya panjenengan tadi saya lihat sudah konkret, mulai dari rencananya tadi yang disampaikan, mulai dari mengevaluasi simulasi 1, membuat Google Form untuk proktornya, kemudian selanjutnya tadi Pak mengobservasi ya, mengevaluasi tadi, terus rapat kepala yang dihadiri kepala sekolah tadi, proktor untuk mengevaluasi simulasi 1, kemudian panjenengan tadi juga mau merencanakan di evaluasi keduanya di K3S nanti akan mengungkapkan gagasan-gagasan yang menjadi unek-unek jenengan tadi ya. Kemudian jenengan berharapnya juga bisa ada pembagian job desk yang jelas. Sehingga kalau pembagian job desk-nya tadi berarti disesuaikan dari keahliannya gitu ya Pak ya. Job desk-nya disesuaikan dengan keahliannya. Kemudian tadi langkahnya jenengan yang terakhir membentuk tim kewilayahan yang tujuannya tadi untuk apa Pak? Memudahkan komunikasi. Untuk memudahkan komunikasi sehingga jadi ketika terjadi tim yang saya bentuk tadi, misalkan di wilayah timur itu saya kalau ada kesulitan di wilayah timur, cukup nanti yang tim wilayah timur yang bergerak. Kalau ada kesulitan baru nanti larinya ke saya. Tim wilayah selatan ya gitu, kalau ada kesulitan baru bergerak. Tidak tim wilayah SD wilayah selatan ada kesulitan langsung ke saya semuanya, kan akhirnya menumpuk di saya kalau ada kesulitan. Kalau nanti bersama-sama dengan orang banyak, bisa jadi teman yang ada di wilayah timur lebih fasih tentang IT-nya, bisa lebih cepat untuk solusi ketika ada error di lapangan, kan lebih mudah daripada SD yang wilayah timur nanti ke tempat saya atau saya ke tempat wilayah timur.
itu kan membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien menurut saya seperti itu Dian. Berarti tujuannya panjenengan dibentuk tim kewilayahan tadi untuk supaya Efisiensi kerja. Efisiensi kerja. Iya. Nah, kemudian dari paparan rencana konkretnya panjenengan tadi, kira-kira ini menurut Anda apa hal-hal yang bisa membantu Anda untuk supaya rencana Anda ini berhasil? Hal-hal yang bisa Yang membantu bisa saya adalah itu Dian. Peran serta kepala sekolah dan peran serta koordinator wilayah, karena di tangan beliau berdua nanti ketika memaksimalkan potensi proktor, itulah hal-hal yang menjadi titik kuatnya di situ. Tapi kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, dari koordinator wilayah yang memaksimalkan potensi proktor, nonsen program ini bisa berjalan dengan baik. Saya sudah pesimis kalau soal itu. Tapi kalau berkat dukungan baik dari segi infrastruktur, kan memang SD kan hal yang baru kan ini, termasuk kesiapan IT-nya. Kalau tidak ada pembenahan dari dalam, segetol apapun saya ya sudah berhenti sampai di program saja karena tidak ada eksekusi lapangan. Tapi kalau programnya sudah disusun sedemikian rupa, tim sudah disusun, kalau ada intervensi dari kepala sekolah, dalam hal ini intervensi yang ke arah baik, dan monitor yang jelas dari kepengawasan, mungkin hal ini akan bisa berjalan dengan sukses, bahkan pelaksanaannya sukses pelaksanaan dan sukses kegiatan itu dia. Berarti menurut panjenengan yang bisa membantu mensukseskan rencana panjenengan ini yang satunya tadi koordinator wilayah sama kepala sekolah. Dukungan dari keduanya itu ya Pak? Dukungan dari keduanya tentunya harus melibatkan proktor juga, karena biar tahu loh kalau itu kalau kegiatan yang dilakukan proktor itu diketahui oleh kepala sekolah, didukung penuh oleh kepala sekolah, dan diketahui oleh koordinator wilayah juga. Jadi teman-teman proktor itu tidak merasa bekerja sendiri, saya bersusah payah seperti ini untuk siapa sih, kan gitu kan. Kalau ada dukungan penuh kan namanya orang itu ibaratnya dimotivasi dan disupport, kan itu kan sudah senang kalau orang itu dia. Baik Pak, berarti dari paparannya penjelasan panjenengan tadi, kemudian dari dukungan-dukungan yang panjenengan butuhkan tadi, kemudian selanjutnya ini komitmennya apa Pak untuk rencana aksinya panjenengan yang jenengan rencanakan tadi? Komitmennya panjenengan apa Pak? Komitmen saya adalah kegiatan ini harus berhasil 100%. Tanpa ada SD yang menemui kendala yang berarti. Kalau sampai ada SD yang sampai ke penjadwalan ulang atau tidak bisa melaksanakan AKM dengan baik, itu merupakan suatu kegagalan. Kalau sudah tim diperkuat, fasilitas diperkuat, kok delalah masih ada sesuatu hal yang di lapangan itu, yang misalkan yang ikhwalnya yang terlalu berat, itu mungkin di luar kendali kami, ya mohon maklum. Tapi kalau masih bisa, itu komitmen saya ya pelaksanaan ini harus sukses kegiatan, sukses pelaksanaan kalau saya. Di komitmennya panjenengan rencana ini bisa berjalan dengan sukses. Kemudian yang bisa membantu panjenengan untuk menjaga komitmen supaya rencana ini bisa sukses, siapa Pak kira-kira yang bisa membantu panjenengan? Iya, yang bisa membantu agar komitmen yang saya terapkan ini sukses adalah nanti teman-teman kami nanti akan saya buat kesepakatan bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama. Kalau sukses di lembaga saya itu tidak menjadi suatu kesuksesan bersama, tapi kalau kesuksesan bersama-sama itu kan lebih enak. Kalau sukses sendiri kan katanya biasa, seperti yang dulu kita peroleh di guru penggerak ya, sukses sendiri biasa, kalau sukses bersama-sama luar biasa. Saya pengennya seperti itu. Saya sukses bersama-sama dengan seluruh lembaga di SD dengan
termasuk tim-tim juga itu saya pengennya seperti itu. Iya, Pak. Berarti dari tadi permasalahannya panjenengan sudah ketemu ya sekarang solusinya. Iya, Yang tadi panjenengan keluhkan tadi temannya Iya. tidak bisa diajak koordinasi yang dari kamarnya tadi. Kemudian panjenengan saya tanya sudah punya rencana. Yang pertanyaan tadi mulai mengevaluasi, kemudian merapatkan untuk kegiatan yang kedua, Betul. menyampaikan gagasan-gagasan, itu rencana konkretnya panjenengan. Nah, sekarang tindak lanjutnya panjenengan setelah coaching ini apa, Pak? Senin hingga Kamis itu adalah simulasi yang kedua. Hari Kamis siang saya buatkan undangan untuk hari Jumatnya saya pengennya ada rapat evaluasi pelaksanaan simulasi yang kedua. Itu nanti rencana saya dalam waktu dekat itu kemudian. Kalau saya rasa dengan seperti itu kok mudah, selain mudah untuk berkomunikasi juga mudah untuk memecahkan masalah itu. Ya, Pak, berarti nanti mulai kapan, Pak, minggu depan ya? Ya, tanggal 3 sampai tanggal 6 itu ada simulasi. Kemudian Kamis siangnya saya buatkan Google Form sekaligus undangan. Google Formnya berisi tentang evaluasi pelaksanaan simulasi 2. Undangannya undangan rapat untuk hari Jumat. Terus saya tunggu ya, Pak, nanti hasilnya kira-kira bagaimana? Apakah yang panjenengan rencanakan ini bisa berjalan sesuai harapannya panjenengan? Pasti ya, Saya doakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan sesuai harapan dan solusi permasalahannya ini hasilnya bisa sesuai dengan yang panjenengan harapkan. Alhamdulillah kemudian saya setelah mengutarakan apa yang menjadi kendala saya selama ini, kemarin sempat kok gini ya pelaksanaan AKM itu kok ribet ya. Ternyata dengan sudah mengutarakan kepada jenengan, saya sudah merasa ada agak beban terkurangi. Saya akan menyampaikan cerita keberhasilan saya besok minggu depan. Kira-kira kemudian gimana? Siap? Saya siap, Pak, mendengarkan hasil dari tindak lanjutnya panjenengan itu supaya ya saya nanti kan bisa berbagi pengalaman. Siapa tahu saya juga di kemudian hari menemukan permasalahan yang sama. Siap. Karena itu sebab permasalahannya Pak Taufik kan sering terjadi memang, Pak, hal-hal seperti itu. Iya. Dan jadi saya bisa belajar dari permasalahannya Pak Taufik dan saya bisa belajar dari tindak lanjut yang Pak Taufik laksanakan. Iya. Baik, Pak, saya tunggu kabar gembiranya Iya. ya, Pak. Saya mohon izin dulu Budian karena ini sudah mengganggu waktu panjenengan cukup lama. Saya sudah cerita panjang lebar tentang keluh kesah saya. Saya mohon izin, saya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mudah-mudahan Budian sehat selalu. Oke, bareng guys Budian. Bareng. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Budian. Siang, Bu Kris. Tadi sudah coaching dengan Pak Taufik ya. Iya. Terus kira-kira Budian apa yang sudah Budian dapatkan ketika tadi coaching dengan Pak Taufik? Ya, tadinya kan saya sebelum saya coaching tadi kan saya bilang kalau saya masih kesulitan present, kesulitan untuk masih kadang fokusnya terpecah, terus sulit mengajukan pertanyaan berbobot kayak gitu, Bu. Tapi dari setelah coaching sama Pak Taufik tadi, karena saya kebetulan yang Pak Taufik paparkan tadi itu adalah hal baru bagi saya, sehingga saya termotivasi untuk ingin tahu. Sehingga present saya itu benar-benar saya merasa saya hadir penuh dalam mendengarkan paparannya Pak Taufik tadi. Kemudian karena itu bagi saya juga pengalaman baru, saya berusaha untuk mendengarkan aktif dan selalu bisa berada di posisi netral, bukan karena saya present tadi. Kemudian saya juga tidak berasumsi, tidak berasosiasi, tidak menjudgment. Saya bisa fokus mendengarkan aktif apa yang diutarakan Pak Taufik, apa yang perlu dikoachingkan oleh Pak Taufik tadi.
Kemudian dari present sama mendengarkan aktif tadi, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Taufik, sehingga alhamdulillah bisa menuntun Pak Taufik untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Ketika saya mengamati Budian coaching dengan Pak Taufik tadi, saya menangkap bahwa 3 kompetensi yang ingin dicapai Budian ketika awal sebelum coaching tadi, kan Budian ingin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ternyata ketika saya mengamati itu sudah tercapai semua, sudah Budian dapatkan semua seperti yang Budian katakan tadi. Bahkan saya melihat bahwa Budian sudah bisa memancing idenya Pak Taufik untuk menemukan solusi-solusi baru bagi apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Taufik. Kemudian yang saya ingin tanyakan Budian, setelah coaching dengan Pak Taufik tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Budian kembangkan lagi untuk melakukan coaching yang berikutnya? Untuk pengimplementasian coaching yang berikutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu yang pertama itu mendengar aktif Bu. Memang mendengar aktif itu kan itu kan tergantung kondisi permasalahannya Bu. Kadang kita mendengarkan aktif itu kan kadang kita bisa terpecah permasalahannya kita kalau ternyata yang dipermasalahkan sama coach itu pernah kita alami, kadang kan gitu. Sehingga yang saya harapkan, saya ingin meningkatkan kompetensi mendengar aktif saya ini supaya saya tetap bisa fokus. Present saya juga otomatis, present saya juga ingin lebih saya tingkatkan supaya saya bisa lebih fokus lagi dalam coaching. Saya tidak terbawa suasana dan saya bisa selalu pada posisi netral Bu. Kan kalau kita udah present, sudah pasti kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Ya Budian, itu yang bisa yang bisa kita ambil hikmah dan pengetahuan, pengalaman, experience baru yang bisa kita ambil, kita pelajari bersama-sama. Ya, demikian Budian, saya mohon pamit, mohon permisi. Nanti lain kali bisa praktek lagi, bisa belajar lagi bersama-sama dengan Budian dan Pak Taufik. Terima kasih untuk waktunya Budian. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Salam. Salam. Ya Budian, silakan masuk. Boleh duduk Pak? Monggo silakan duduk Budian. Gimana Pak kabarnya? Baik, Budian. Alhamdulillah. Budian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, ini tadi saya dapat informasi kalau panjenengan ini mau coaching sama Christine ya? Iya betul, sekali Budian. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Pak Taufik dari coaching yang mau dilaksanakan ini? Yang menjadi PR setelah kegiatan kemarin itu sebenarnya presence, kehadiran penuh. Karena dalam kehadiran penuh itu saya suka nggak fokus, melayang kemana gitu. Setelah melayang kemana gitu, akhirnya kan lupa. Setelah presence, kehadiran penuh, saya ingin berusaha mendengarkan secara aktif. Kalau sudah bisa mendengarkan secara aktif dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien, nanti yang terakhir saya pengen mengemukakan pertanyaan yang berbobot pada klien, agar nanti tanpa disadari, tanpa di coaching terlalu dalam, klien sudah bisa mengelaborasi sendiri apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi titik temu atas masalah yang dihadapi. Saya rasa 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua setelah kehadiran penuh nanti bisa mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Christine, agar Bu Christine dapat mengelaborasi sendiri apa yang menjadi kendala-kendalanya. Begitu Budian. Ya,
Baik ya, semoga mudah-mudahan nanti coachingnya bisa berjalan sesuai harapannya Pak Taufik. Kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Taufik bisa tercapai maksimal. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Kris. Nggih, Bu Maaf Kris. mengganggu waktunya. Ya, silakan duduk dulu. Oke. Kok siang-siang? Sebentar saya ambilkan minum. Iya, terima Ambilkan kasih Pak minum. Taufik. Ayo. Diminum dulu. Oh, alhamdulillah. Gih. Lagi sibuk apa ini Pak Taufik? Biasa Bu Kris menyiapkan sesuatu untuk pembelajaran anak-anak mungkin. Ini. Gimana Bu Kris? Kok sampai datang ke ruangan saya ini ada apa? Ngapunten ya ini Pak Taufik mengganggu waktunya. Iya. Saya tuh sebenarnya pengen mengeluarkan unek-unek saya, karena saya tuh kan pengen permasalahan saya, apa yang saya hadapi itu ada solusi atau jalan keluar. Dan ini saya lagi buntu, nggak bisa mikir kira-kira saya mau seperti apa, gitu loh Pak. Masalah saya itu ada hubungannya kan minggu-minggu ini itu tempat saya bekerja di sekolah di SMA Padangan itu kan sedang berlangsung PTS Pak, penilaian tengah semester. Dan anak-anak sudah mengerjakan PTS-nya, tapi masih ada beberapa yang belum karena PTS-nya itu dilaksanakan tidak terjadwal, tetapi sesuai dengan jadwal guru masuk kelas. Nah, kebetulan saya mulai hari PTS kemarin, saya mulai hari Selasa sampai Senin yang akan datang. Nah, beberapa kelas yang sudah saya PTS itu saya sudah mengoreksi hasilnya, dan kebetulan untuk mata pelajaran saya itu Pak, itu selalu saja ada banyak anak-anak yang nilainya di bawah KKM Pak. Nah, pada waktu PTS kemarin itu sebagian besar anak-anak nilainya di bawah KKM, ada 2/3 siswa per kelasnya itu yang nilainya di bawah KKM. Nah, saya itu pengennya supaya anak-anak itu tidak merasa tidak merasa malas lah ya dengan hasilnya itu, dia tidak merasa mengurangi semangatnya untuk belajar karena nilainya rendah. Itu biasanya anak-anak jadi kurang semangatnya untuk belajar. Nah, ketika saya melihat anak-anak yang nilainya KKM itu kan kewajiban bagi seorang guru, kalau anak-anaknya nilainya kurang dari KKM kan harus mengadakan remedi. Maka saya kan juga harus mengadakan remedi. Nah, saya pengennya remedinya itu tidak membebani anak. Remedinya itu tidak membuat anak menjadi tertekan, tapi remedinya itu membuat anak senang dan secara dia tidak merasakan itu sebuah remedi. Jadi dia merasakan itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang tidak membuat mereka tertekan, sesuatu hal yang membuat mereka enjoy, tapi ada manfaatnya, yaitu mereka materinya akan lebih dalam, lebih mengerti lagi, sehingga mereka pun mampu menguasai materi seperti teman-temannya yang tidak remedi gitu Pak. Wah, itu ya Bu Kris yang Bu Kris rasakan ketika menghadapi PTS. Yang pertama tadi PTS-nya tidak terjadwal, kemudian ada 2/3 siswa panjenengan itu yang di bawah KKM. Terus nanti panjenengan takut ketika melihat hasilnya, siswa panjenengan takutnya malas. Kemudian panjenengan ingin melaksanakan remedi, tapi remedi itu seolah-olah tidak membebani mereka, kan begitu. Gini Bu Kris, dari skala 1 sampai 10, posisi panjenengan itu sekarang dalam pencapaian tujuan itu, kira-kira tujuannya tadi kan pengennya kan siswanya melaksanakan remedi tapi tanpa terbebani, dan anak-anak yang 2/3 tadi tidak menjadi malas kan. Dari skala 1 sampai 10
Kalau dianalogikan dengan angka, itu sekarang panjenengan pencapaian tujuan itu ada di angka berapa itu? Kalau pencapaian tujuannya kalau dibuat skala kira-kira mungkin saya masih di skala 4 mungkin Pak saya. Skala 4. Ya, karena saya belum melihat tujuan saya yang membuat siswa itu mendapatkan materinya lebih, penguasaan materinya lebih, tapi dia tidak merasa tertekan. Itu saya lihat kok baru 4 ya Pak. Baru 4. Iya, Baru itu yang saya rasakan. Dalam tujuan tadi baru 4. Adakah gangguan yang menghalangi Ibu dalam apa tadi mencapai tujuan agar siswanya tadi bisa remedi tanpa merasa remedi? Kan tadi kan tujuan di skala jenengan baru 4. Padahal tadi jenengan matur kalau pengen melaksanakan remedi, namun anak-anak tidak merasakan remedi, dan anak-anak yang 2/3% tadi merasa semangat lagi dalam belajar. Terus gangguan seperti apa yang menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan? Kesulitan saya itu adalah menemukan teknik atau cara supaya anak itu remedi tapi menyenangkan. Nah, remedi tapi tidak tertekan. Nah, teknik atau cara yang harus saya temukan itu kira-kira apa gitu Pak? Itu yang masih saya bingungkan. Saya kadang-kadang saya berpikir apa perlu saya lakukan dengan games, karena kan sesuatu ya, kalau games itu kan sesuatu yang menyenangkan dan membuat anak untuk semangat, untuk membuat anak untuk antusias mengerjakan soal-soal remedi. Apa perlu saya membuat sebuah games untuk anak-anak biar mengerjakan remedi tapi semangatnya atau maksudnya dia tidak merasa terbebani atau tertekan tadi. Ide yang bagus sebenarnya Bu Grace. Anak-anak tadi dibuatkan game sehingga mereka tidak merasa bahwa itu adalah sebuah remedi. Itu kan sebenarnya. Terus adakah prioritas atau strategi khusus untuk hal itu Bu Grace? Saya kemarin sudah sempat browsing Pak ya di internet, itu games apa yang kira-kira pantas untuk anak-anak SMA itu ya, yang bisa menjawab soal tetapi anak tidak merasa itu menjawab soal gitu. Jadi saya punya dari hasil browsing saya itu saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama itu ada dengan melalui TTS, jadi anak mengerjakan TTS. Kemudian ada yang melalui patsel itu, jadi anak menemukan kata atau menemukan kata atau frasa atau kalimat dalam sebuah patsel itu. Atau yang satu lagi adalah anak menebak kata gitu. Saya rasa 3 games atau 3 permainan ini kayaknya membuat anak tertarik gitu. Dan ini kan permainan ini bisa dikerjakan oleh anak-anak SMA dan tidak terlalu kekanak-kanakan lah untuk anak-anak SMA. Jadi strategi yang panjenengan gunakan ketika remedi tadi adalah adanya game, semacam bentuk TTS gitu. Terus bagaimana jangka waktunya, Bu Grace? Jangka waktunya ya setelah anak-anak PTS-nya selesai, saya lihat dari kelas 11 IPA 1 sampai dengan 11 IPA 5 saya lihat hasilnya. Nanti saya akan lakukan itu ya, untuk anak-anak saya akan memberikan TTS kepada anak-anak. Saya tidak akan melabel itu remedi, tapi saya akan mengadakan TTS gitu. Saya akan mengajarkan TTS untuk anak-anak, dan jawaban TTS itu ditemukan dari materi-materi yang PTS kemarin, jadi materi-materi yang disajikan dalam PTS kemarin. Mungkin dengan begitu anak akan mengerjakan soal remedi tapi nggak berasa remedi. Mengerjakan remedi namun tidak berasa remedi. Itu adalah
caranya ya gitu. Terus ukuran keberhasilan yang panjenengan lakukan itu apa itu? Menurut saya kalau saya akan berhasil itu kalau hasil games yang saya berikan ke anak-anak, kemudian melalui TTS itu anak-anak bisa menjawab bagus dan hasilnya benar, dan anak-anak KKM-nya kan soalnya kan saya buat, kemudian jawabannya kan di TTS-nya itu Pak. Kalau saya koreksi dan nanti hasilnya anak-anak di atas KKM semua kan berarti berhasil apa yang saya mau, yaitu anak-anak materinya lebih menguasai, dia tidak tertekan, dan dia merasa senang, merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan. Berarti ukuran keberhasilan panjenengan adalah nanti hasil yang 2/3 tadi adalah sudah melebihi KKM dengan anaknya tanpa tahu bahwa dia itu sedang diadakan remedi. Cara mengatasi gangguan di tengah perjalanan itu kan kita melakukan remedi dengan model game dan sebagainya. Bu Kris sudah menyiapkan cara ketika ada gangguan di lapangan. Saya Pak, berusaha untuk saya mulai memikirkan itu Pak. Saya juga harus memikirkan kalau seandainya ada kendala-kendalanya gitu kan ya. Nah, saya sudah berusaha untuk mengantisipasi itu. Jadi saya akan menyiapkan alat-alat atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Saya akan mencoba untuk melihat apakah apa yang saya lakukan itu memang benar-benar seperti yang saya harapkan. Jadi saya paling tidak saya akan menyiapkan UMP-nya untuk apa yang saya berikan untuk anak-anak itu, apa tujuan saya. Tadi sudah antisipasinya sudah, rencananya sudah, langkah-langkahnya sudah. Kemudian terhadap rencana aksi ini Bu Kris, komitmen panjenengan selanjutnya apa? Komitmen saya adalah bahwa saya akan memberikan pengajaran kepada siswa dengan pengajaran yang menyenangkan, ya termasuk remedinya juga ya, remedi yang menyenangkan kan kita itu kan sekarang lagi belajar yang tentang pemikiran belajar di Wantara yang kemarin itu Pak, bahwa pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang melihat kodrat anak gitu ya. Jadi anak itu akan berkembang, anak itu akan mampu menguasai materi, dan anak itu akan berhasil pada kedepannya. Panjenengan berkomitmen menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan filosofis KHD. Kemudian tentu kan dalam mencapai komitmen itu ada yang dapat atau siapa dan apa yang dapat membantu menjaga komitmen tersebut agar Ibu tetap melaksanakan layanan pendidikan yang sesuai dengan filosofis KHD. Menurut saya yang bisa tetap menjaga, saya tetap pada komitmen itu ya rekan-rekan sekerja saya Pak, teman-teman, guru-guru yang lain gitu kan. Dengan saya sering bercerita, dengan saya sering curhat, atau dengan seperti ini dengan Pak Taufik ini kan juga sebagai bentuk upaya untuk tetap saya tetap dalam komitmen saya. Selain seperti itu, dukungan yang panjenengan harapkan itu seperti apa? Selain model curhat dan sebagainya tadi, dukungan yang yang panjenengan harapkan. Dukungan yang saya harapkan ya saya didukung oleh semua teman-teman saya, oleh kepala sekolah saya, baik itu sarana atau prasarana atau paling nggak dukungan moral lah begitu ya Pak ya, atas apa yang saya lakukan. Saya berharap tidak ada pihak yang
bahwa apa yang saya lakukan itu sesuatu yang remeh gitu lah Pak. Saya berharapnya seperti itu, mereka memahami akan apa yang saya lakukan. Jadi dengan dukungan dari kepala sekolah yang selalu mensupport saya, teman-teman yang mensupport saya yakin saya akan mampu berhasil seperti yang saya harapkan. Saya rasa Ibu sudah menemukan apa yang menjadi keunggulan dalam diri Ibu sendiri. Terus dalam sesi coaching ini tindak lanjutnya apa Ibu? Ya, tindak lanjutnya saya akan lebih lagi untuk menggali potensi saya, untuk mencari tahu celah-celah apa yang bisa saya kerjakan untuk anak-anak saya, untuk murid-murid saya, yang membuat praktek bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan filosofinya KHD itu bisa saya terapkan untuk kedepannya dan kedepannya lagi. Saya nampaknya sudah tidak sabar melihat cerita keberhasilan panjenengan menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan filosofis KHD Bu Kris. Saya tunggu cerita baiknya. Kapan Ibu Kris? Ya, kalau Pak Taufik ada waktu, ya saya bisa mungkin WA Pak Taufik atau teman Pak Taufik boleh kan? Boleh. Oh, kalau WA saja mungkin. Biasanya saya sambil dikatin sampai gitu, sambil ngopi-ngopi gitu. Iya, saya mau Pak. Biar lebih enak gitu ya, loh. Ya, Gitu. siap Pak. Saya siap untuk ngopi-ngopi dengan Iya, Pak gitu, Taufik, iya. ceritakan dulu. Iya Bu Kris gitu. Terima kasih untuk waktunya Pak Taufik. Dari masukan-masukan yang diberikan Pak Taufik, saya menjadi merasa lega. Saya menemukan solusi apa yang akan saya lakukan untuk minggu ke depan. Minggu depan dalam hal pekan remedi untuk anak-anak. Terima kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama Bu Kris. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya luar biasa dan semuanya tuntas tanpa ada remedi lagi. Gitu Bu Kris, ye. Terima kasih Pak Taufik. Ye. Ya, Pak Taufik. Ye. Monggo Bu Dian, silakan. Pak, tadi saya sudah mengamati panjenengan coaching sama Bu Kristin tadi. Saya ingin bertanya, dari kegiatan coaching tadi, apakah indikator pencapaian kompetensi yang panjenengan harapkan tadi sudah tercapai? Saya rasa sudah Bu Dian, karena Bu Kristin tadi ketika saya sedang melaksanakan coaching dengan kompetensi yang pertama yang saya harapkan adalah kehadiran penuh, yang dulu sempat saya kabur kemana-mana, bayangan saya kemana. Tadi saya mencoba kehadiran penuh untuk mendengarkan aktif. Saya hadir penuh dan di sini di depan saya ada seseorang yang memang membutuhkan coaching dari saya. Akhirnya saya hadir penuh dan mendengarkan aktif beliau. Ketika mendengarkan aktif beliau, saya dapat menangkap apa yang menjadi keluh kesah dari beliau, sehingga beliau dengan tidak langsung tadi saya memberikan pertanyaan yang ini kemungkinan belum berbobot, tapi pertanyaan tersebut mampu menggali dan mengelaborasi apa yang menjadi titik permasalahannya Bu Kristin, tanpa saya menjudge bahwa ini loh Anda harus seperti ini, Anda harus seperti ini. Jadi tanpa harus dijudge, Bu Kristin sudah mengalir dengan begitu saja menemukan dan mengelaborasi apa yang menjadi permasalahannya. Itu Bu Dian. Ya, luar biasa Pak. Berarti dari sesuai dengan hasil catatan observasi saya tadi yang panjenengan rasakan sama seperti hasil observasi saya tadi, bahwa panjenengan sudah bisa fokus terhadap proses percakapan coachingnya, tidak berasumsi, tidak menjudgment, kemudian tidak berasosiasi dengan pengalaman pribadi panjenengan. Kemudian saya dari pengamatan saya tadi, panjenengan memang benar-benar fokus mendengarkan percakapan coaching, mendengarkan apa yang diutarakan oleh Bu Kristin. Saya lihat panjenengan tadi juga selalu menjaga
percakapan coachingnya selalu berada di alur Tirta tadi. Tujuan, indikator, rencana, sama tanggung jawabnya luar biasa, tertata sehingga mampu menuntun Bu Christine untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Dari kegiatan coaching yang tadi panjenengan lakukan, kemungkinan apa, kompetensi apa yang panjenengan ingin kembangkan lebih panjenengan kembangkan lagi setelah proses coaching tadi dari evaluasi ini tadi? Yang ingin lebih saya kembangkan ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot di sini harus disertai dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan nanti dengan pertanyaan berbobot yang dapat memantik coach atau klien untuk mengutarakan apa yang menjadi keluhan-keluhannya atau yang menjadi permasalahannya itu. Menghadirkan pertanyaan yang berbobot itu yang menjadi titik fokus untuk berikutnya. Karena kalau kehadiran penuh, oh ini caranya. Kalau mendengarkan aktif, ini caranya. Tapi kalau menghadirkan pertanyaan yang berbobot yang dapat memantik coach, itu yang menjadi perhatian besok selanjutnya. Begitu, Bu Dian? Iya, Pak. Memang 3 kompetensi itu memang saling berkaitan, sehingga memang ya kita sama-sama belajar harus bisa sama-sama mengembangkan 3 kompetensi itu supaya kita bisa menjadi coach yang baik, coach yang bisa menuntun coach kita atau klien kita untuk menemukan kesepakatan terhadap permasalahannya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Dian atas pengawatannya. Monggo.